Hai semua, kembali lagi bersama saya Anime di pembahasan kelanjutan anime. Oke, sekarang aku akan melanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone volume ke-6. Karena ini adalah pembahasan pertama di volume ke-6, kita nggak usah recall dulu ya. Jadi bagi yang lupa atau bahkan belum nonton video sebelumnya, dipersilakan untuk menonton terlebih dahulu, oke? Dan bagi yang udah, jadi kita nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mulai pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 arc ke-17 chapter 122 sampai 124 dimulai. Let's play the video. Akibat kejadian-kejadian sebelumnya seperti pemberontakan di Rifurizu dan melawan roh kegelapan Dewa Cahaya Lars di kerajaan suci Ramisu, Toya merasa kalau dia itu sangat sekali membutuhkan yang namanya sihir terbang, karena tidak hanya dapat memudahkannya saat melawan musuh yang terbang saat itu, tapi juga dapat membantu Toya dalam berbagai hal. Contohnya kayak kemarin itu, kalau saja Toya punya sihir terbang, maka dia itu nggak perlu repot-repot untuk membuat sihir ilusi dalam menipu warga. Jadi maka dari itu, pada hari ini juga Toya pun bertanya kepada ahlinya sihir elemental yaitu Lin. Toya bertanya kepada dia, apakah dia tahu sihir angin yang bisa membuat seseorang itu bisa terbang. Tapi sayangnya, bahkan untuk seorang Fairy yang unggul dalam sihir elemental seperti Lin, dia tidak tahu tentang sihir angin yang bisa membuat seorang itu terbang. Dia hanya tahu sihir yang bisa melayang saja. Karena seorang seperti Lin saja tidak tahu, maka Toya pun beranggapan kalau sihir terbang ini adalah sihir non-atribut. Karena Lin nggak tahu, Toya pun nggak punya pilihan lain selain mencarinya di buku-buku sihir non-atribut kayak di animenya itu. Toya membeli banyak sekali buku sihir non-atribut dari toko buku dan mengumpulkannya di perpustakaan istana. Dibantu dengan Rene, Toya mulai mencari-cari sihir terbang di semua buku yang dia beli itu di perpustakaan istana. Tapi karena saking banyaknya buku yang Toya beli, Toya merasa dia dan Rene itu tidak akan bisa membaca semua buku-buku itu pada hari ini juga. Maka dari itu, pada sore hari nanti, Toya berencana untuk meminta bantuan kepada Siska dan Rain. Dan untuk pagi atau siang hari ini, Toya dan Rene itu tidak menemukan satupun sihir terbang dari sekian banyaknya buku yang mereka baca. Tapi walaupun begitu, Toya berhasil menemukan beberapa sihir yang membuatnya itu tertarik. Karena sihir-sihir itu pasti akan berguna di masa depan. Contohnya, sihir tabu, sihir yang dapat membuat seseorang itu tidak bisa mengatakan kata-kata yang sudah ditandai oleh Toya. Kemudian sihir mosaik, sihir yang dapat membuat sebuah dekorasi. Sihir sleep, sihir untuk membuat seseorang tidur. Sihir silent, sihir yang dapat membuat suara seseorang menghilang. Sihir shield, sihir yang dapat membuat sebuah dinding tak terlihat. Dan yang terakhir, sihir yang hampir sama seperti sihir terbang, yaitu sihir levitation. Beda dengan sihir terbang, sihir ini tuh hanya bisa menerbangkan seseorang atau benda saja. Sang pengguna sihir ini tidak bisa diterbangkan. Dan juga sihir levitation ini hanya bisa menerbangkan seseorang atau benda sejauh 2 meter saja dari si pengguna sihir ini. Lalu pada sore harinya, seperti yang Toya rencanakan tadi, Siska dan Rain pun ikut membantu Toya dan Rene mencari-cari sihir terbang. Setelah mencari selama 2 jam, Siska pun akhirnya menemukan sihir terbang di salah satu buku yang dia baca. Dan sihir itu bernama Fly. Toya, Rene, Siska, dan Rain pun berpindah tempat ke latihan istana untuk mencoba sihir terbang tersebut. Sampainya di tempat latihan istana, selain Rene, Siska, dan Rain, di tempat latihan juga ada Ilse, Nicola, dan kelompok Yamagata yang melihat Toya mencoba sihir Fly ini. Toya mulai mengaktifkan sihir Fly, dan dengan seketika tubuh Toya pun melayang 1 meter di atas sana. Kemudian Toya mencoba untuk bergerak-gerak di udara, dan dia pun berhasil bergerak-gerak seperti yang dia mau. Lalu ketika Toya berpikir untuk mencoba terbang lebih tinggi lagi, tiba-tiba Toya pun dibawa naik ke atas langit dengan sangat cepat sampai 10 meter. Itu benar-benar sangat tinggi. Bahkan sebenarnya Toya itu masih bisa lebih tinggi lagi. Tapi karena Toya kedinginan pas di atas itu, Toya pun memutuskan untuk berhenti. Setelah itu kemudian Toya pun mencoba untuk terbang secara horizontal atau lurus ke depan, sekaligus mencoba kecepatannya. Tapi karena saking cepatnya Toya melaju, Toya sampai tidak bisa melihat ke depan karena tekanan hembusan angin yang mengenai wajahnya.
Toya pun mencoba untuk mengakalinya dengan menggunakan sihir shield sambil terbang. Dan alhasil, angin yang berhembus ke mukanya itu sekarang sudah terhalangi oleh sihir shield dan membuatnya itu dapat melihat lagi dan terbang dengan enak. Tapi karena Toya tidak berpengalaman melaju dengan sangat cepat, Toya pun akhirnya pusing dan mual. Hingga Toya itu terpaksa untuk memberhentikan percobaannya dan beristirahat di pangkuan Elsie. Asik. Elsie mengeluh kepada Toya karena kurang hati-hati. Tapi karena Toya orangnya kurang peka, Toya pun menganggap kalau Elsie itu sebenarnya mengeluh karena kepingin terbang juga. Irilah. Karena itu Toya pun menawarkan Elsie untuk terbang bersamanya. Dengan cara Toya itu memeluk Elsie. Karena hanya Toya saja yang bisa memakai sihir fly ini. Mendengar ini, dengan gugup dan melihat ke bawah, Elsie menolak tawaran Toya dengan alasan itu memalukan. Ya sendiri gitulah. Karena Elsie bilang begitu, Toya pun menawarkannya lagi dengan cara lain, yaitu dengan menggabungkan sihir levitation dan sihir fly. Jadi dengan sihir levitation ini, Toya bisa mengangkat Elsie sambil terbang di udara. Tanpa adanya persetujuan dari Elsie, Toya langsung mengaktifkan sihir levitation ke Elsie dan membuatnya itu menjadi panik karena tiba-tiba melayang. Tapi tidak butuh waktu lama, Elsie pun langsung terbiasa dan dia pun mulai tenang. Karena Elsie sudah tenang, Toya pun mulai terbang secara perlahan. Dan dengan naiknya atau terbangnya Toya, Elsie pun juga ikut naik secara perlahan. Lalu mereka berdua pun terbang berduaan dan mendarat di balkon istana. Dengan begini, ujian sihir fly pun selesai. Sekarang Toya tidak perlu cemas lagi atau khawatir lagi jika menemukan musuh atau monster kristal yang dapat terbang. Karena dia juga bisa terbang. Kemudian Toya pun pergi meninggalkan Elsie untuk jalan-jalan mengelilingi negaranya. Tentu aja sambil terbang. Toya mengelilingi langit di sekitar kastilnya sambil melihat pemandangan dari atas. Toya melihat kota di negaranya itu yang sudah mulai meluas atau berkembang. Melihat perkembangan ini, Toya pun merasa terharu. Lalu kemudian Toya pun mendarat di suatu gang di tempat perbelanjaan dekat perkotaan. Toya mendarat di sana karena Toya melihat bocah yang sedang bermain beigoma. Setelah ngobrol-ngobrol sama bocah itu, Toya tiba-tiba mendengar sebuah keributan di kedai kopi pinggir jalan di dekat sana. Karena penasaran, Toya pun melihatnya. Di sana Toya melihat terdapat dua pelanggan yang terlihat seperti seorang prajurit yang sedang memarahi pelayan yang ada di kedai kopi tersebut. Toya pergi ke kedai kopi itu dan bertanya kepada pelayan yang ada di sana tentang masalah apa yang terjadi. Dan itu pun menjelaskan kepada Toya bahwa kedua prajurit tersebut menuduh pelayan ini telah menaruh seputung rokok di dalam makanan mereka yang mereka pesan. Dan karena alasan itu mereka pun meminta tuntutan ganti rugi. Padahal seluruh karyawan yang ada di kedai kopi tersebut tidak ada yang merokok. Yang menandakan ini adalah sebuah tindakan penipuan. Setelah mendengarkan penjelasan dari pelayan tadi, tentu aja Toya pun membelanya. Tapi karena nggak terima sama pembelaan yang diberikan Toya, kedua prajurit tersebut pun menendang sebuah kursi yang ada di sana dan mengancam Toya. Karena akan sangat mengganggu jika Toya itu duel di kedai kopi orang. Toya pun memegang salah satu tangan mereka berdua dan melempar mereka keluar kedai menggunakan sihir graffiti. Mereka terlempar dan terkapar di luar kedai yang membuat mereka itu kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi walaupun begitu, sombong mereka itu nggak pudar. Mereka langsung berdiri lagi dan menyerang Toya menggunakan sebuah kapak dan pedang besar. Tapi sebelum mereka berhasil mendekati Toya, Toya sudah mengcounter mereka dengan memberikan sihir sleep yang mengakibatkan mereka itu terjatuh dengan sangat hebat. Sebelum mereka dapat berdiri lagi, Toya memberikan mereka sihir graffiti sehingga mereka itu tidak bisa bergerak lagi karena nggak kuat menahan berat dari sihir graffiti. Setelah mereka sudah tidak berdaya di bawah, Toya pun jongkok di hadapan mereka berdua dan bilang ke mereka kalau mereka itu sangat mengganggu sekali dan sebagai raja di negara ini, aku harus mengambil tindakan. Kedua prajurit itu pun membuka mata mereka lebar-lebar setelah mendengar ini. Mereka nggak percaya kalau mereka itu sudah mencari gara-gara sama raja dari negara Brunhild Lukedom ini. Kemudian Toya mengambil sebuah besi di storitnya dan membuat sebuah penjara untuk mereka berdua. Penjara itu berbentuk kotak tanpa jeruji. Di setiap sisinya dibuat transparan dan terdapat sebuah lubang kecil di atasnya untuk bernafas. Toya melucuti mereka berdua dan memasukkannya ke dalam penjara tersebut. Begitu mereka berdua masuk penjara tersebut, mereka pun langsung berteriak dengan sangat histeris.
Karena di dalam penjara itu Toya juga menyetelkan suara-suara bising yang dapat membuat mereka itu ngilu. Tapi walaupun mereka mencoba untuk berteriak dengan sangat keras, suara mereka itu tidak terdengar sampai keluar. Karena Toya juga memberikan sihir silent di dalam penjara tersebut. Akibat kejadian ini, Toya pun menyadari kalau negaranya itu kekurangan yang namanya penjaga. Karena negaranya sudah mulai besar, Toya pun merasa kalau sekaranglah waktu yang tepat untuk merekrut ksatria atau prajurit dan membuat sebuah orde ksatria di negaranya. Karena hal ini, Toya pun menyerahkan mereka berdua ini kepada penjaga di dekat sana dan pergi pulang ke kastil untuk membicarakan ini kepada semuanya. Singkat cerita, Toya pun mengumpulkan semua orang-orang penting yang ada di istananya dan membahas masalah perekrutan ksatria atau penjaga kepada mereka. Orang-orang yang Toya panggil itu ada Toya itu sendiri tentunya, Masanobu, Baba, Naito, Yamagata, Rain, Nicola, Norun, dan Tsubaki. Di antara semua orang-orang yang berkumpul di sana, Masanobu berdiri di hadapan semua orang dan memberikan sarannya untuk topik kali ini. Karena negara Toya ini masih belum besar-besar amat, Masanobu menyarankan untuk merekrut orang-orang yang sudah dikenal demi keamanan negara. Seperti yang pertama, rekrut 30 mantan prajurit Takeda, karena mereka sudah kenal sama prajurit tersebut. Yang kemudian mereka akan dibagi menjadi dua, dan masing-masing dari mereka akan dikomandani oleh Yamagata dan Baba. Kemudian merekrut 10 mantan ninja Takeda juga, yang tentu saja dipimpin oleh Tsubaki untuk pasukan pengintai. Dan barulah merekrut 60 calon prajurit baru. Toya pun setuju dengan usulan Masanobu ini, karena negaranya juga nggak begitu besar-besar amat, jadi 60 itu cukup lah. Kemudian Toya pun bertanya kepada Masanobu tentang bagaimana kualifikasi perekrutan ke 60 calon prajurit baru ini. Masanobu pun menjawab selama bukan orang-orang jahat dan buronan, semua orang maupun itu beda jenis kelamin, ras, maupun kedudukan sosial itu diperbolehkan. Kemudian Naito pun mengangkat tangannya dan bertanya tentang siapa pimpinan atau komandan mereka nanti. Sontak Toya pun melirik ke arah Yamagata dan Baba. Tapi sebelum Toya bilang ke mereka berdua pun langsung menolak pemikiran Toya yang terlihat jelas mau membuat mereka itu mengisi posisi ini. Karena mereka nggak mau, pilihan yang tersisa ada di antara Rain, Nicola, dan Norun. Mendengar ini, ketiganya pun langsung terkejut. Rain panik sambil melambaikan kedua tangannya karena dia merasa belum pantas. Begitu juga Nicola dan Norun. Toya pun mencoba memujuk mereka bertiga. Dan karena Toya sampai berkata seperti itu, mereka bertiga pun mau nggak mau harus menerima posisi pimpinan ini. Tapi karena posisi pimpinannya hanya ada satu, Toya pun harus memilih salah satu di antara mereka, dan sisanya akan menjadi wakilnya. Karena mereka bertiga ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, Toya pun kesulitan untuk memilih di antara mereka bertiga. Contohnya seperti si Nicola, dia orangnya serius, tapi kurang fleksibel atau kurang bisa beradaptasi. Kemudian Norun, dia ramah tapi ceroboh. Dan yang terakhir Rain, dia dapat menyelesaikan semua hal dengan sempurna, tapi dia pemalu. Ya model-modelnya kayak Armin lah di Attack on Titan. Hampir samalah mereka berdua ini. Nicola pun mengangkat tangannya dan menyarankan Rain untuk menjadi pimpinan. Karena menurut Nicola, Norun tuh tidak cocok dengan posisi pimpinan ini karena dia itu pemalas dan sering bolos. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia itu terlalu serius dan menurutnya itu bukanlah sikap yang bagus untuk menjadi pimpinan. Dan sesuai dengan pepatah yang mengatakan, berikan sebuah manisan dan cambuk, Rainlah adalah orang yang pantas untuk mengambil peran ini. Maksud dari pepatah tadi adalah berikan sebuah hadiah dan hukuman atas perilaku yang orang itu perbuat. Norun pun setuju dengan perkataan Nicola. Mendengar kedua temannya mengkhianatinya, Rain pun langsung melototi mereka berdua. Tapi karena Toya setuju dengan alasan yang diberikan Nicola, Toya pun menyetujui sarannya. Dengan begini, Rain pun diangkat menjadi pimpinan untuk 60 pasukan baru nanti. Sedangkan untuk Nicola dan Norun, mereka berdua diangkat menjadi wakilnya untuk membantu Rain. Karena Toya sudah memutuskannya, Rain dengan terpaksa mau nggak mau harus menerima posisi komandan atau pimpinan ini. Karena semuanya sudah diatur, sekarang yang tersisa hanyalah membuat dan menyebarkan pamfletnya. Sebulan kemudian, tak diduga-duga, terdapat 1000 orang yang telah mendaftar. Karena hanya membutuhkan 60 orang saja, Toya pun mengadakan sebuah seleksi untuk memilih di antara mereka.
Dan target Toya adalah orang-orang yang tidak hanya kuat saja, tapi orang yang memperhatikan hal-hal yang menyangkut warga negara Toya di atas segalanya. Seleksi pertama yang Toya berikan kepada mereka adalah dengan mengetes perilaku mereka. Toya menyuruh semua pelamar untuk datang ke meja resepsionis yang sudah Toya buat di depan kasirnya dan menuliskan identitas mereka sendiri di atas kertas yang Toya berikan. Orang-orang yang sudah mengumpulkan identitasnya, mereka akan diberikan sebuah bros yang berisikan nomor yang berbeda-beda. Dan bros itu harus dikenakan di dada mereka itu hingga lusa depan. Jadi selama seleksi atau aku bilang ujian pertama ini, para warga dan beberapa mata-mata Toya yang telah menyamar yang akan menjadi penentu para kontestan. Karena selama lusa itu, jika saja para kontestan melakukan hal-hal buruk, maka para juri ini bisa langsung mencatat nomor mereka dan memberikannya kepada Toya. Dan nomor-nomor yang sudah dicatat tentu aja akan langsung didiskualifikasi. Dan tentunya para kontestan itu juga tidak tahu kalau para wargalah yang menjadi juri. Mereka hanya diberikan peringatan untuk menunggu di negaranya Toya sampai lusa depan. Mengenai mata-mata yang Toya kirimkan, mereka adalah jadinya bawahan Tsubaki yang Toya ubah penampilan mereka menggunakan Mirage menjadi Beastman dan Demon King. Toya melakukan ini untuk mengetes apakah para kontestan akan mendiskriminasi para mata-mata ini atau tidak. Karena Toya tidak membutuhkan yang namanya diskriminasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Selain ninja mata-mata, Toya juga mengirimkan 100 monster summoner mata-mata berupa kucing kecil. Kucing-kucing itu nantinya akan mengawasi perilaku mereka para peserta. Dan jika peserta berbuat buruk, mereka akan langsung melaporkannya ke Kohaku melalui telepati. Dan Kohaku akan melaporkannya lagi ke Toya. Jadi ini kalau dibayangin tuh sangat serem kali, ketat sekali pokoknya di ujian pertama ini. Kayak nggak ada celah sedikit pun. Bahkan saking nggak ada celahnya, Toya sendiri pun juga ikut serta jadi mata-mata. Toya mengubah penampilannya menjadi orang lain dan berkeliling kota untuk mengamati perbuatan para peserta. Dan tibalah pada hari penyeleksian. Sekitar 50 orang dari 1000 orang telah didiskualifikasi. Hingga tersisalah 950 orang. Setelah ujian pertama ini selesai, sekarang kita akan lanjut ke ujian kedua yang beralokasikan di kastilnya Toya. Tapi sebelum masuk ke ujian kedua, Toya memberikan peringatan kepada para kontestan untuk tidak saling mendiskriminasi antar ras. Maupun itu pas ujian nanti atau setelah mereka sudah diterima nanti. Dan bagi yang tidak terima dengan semua itu, Toya mempersilahkan mereka untuk meninggalkan kastil. Sontak para kontestan pun menjadi gaduh. Lalu beberapa saat kemudian, beberapa orang pun memutuskan untuk meninggalkan kastil. Karena mungkin mereka nggak suka kalau dia itu disamain dengan ras lain. Hingga tersisalah orang-orang yang menerima peringatan atau lebih tepatnya aturan Toya tadi. Dengan orang-orang inilah ujian kedua pun akhirnya dimulai. Di ujian kedua ini, Toya menyuruh para kontestan untuk lari mengitari kastilnya sebanyak 1 kali yang berjarak sekitar 2 km. Posisi tidaklah penting di ujian kali ini, yang terpenting adalah berhasil mengitari kastil. Dan bagi yang merasa tidak sanggup mengitari kastil, mereka diperbolehkan untuk menyerah dengan cara mencabut bros mereka di tengah perjalanan. Sontak para kontestan pun langsung dibuat kebingungan. Mereka menunjukkan ekspresi lemes kayak kecewa gitu dengan tantangan yang diberikan Toya. Masa cuma lari tok? Lemah, mungkin gitu. Tapi sebenarnya mereka masih belum tahu kalau tantangan yang sebenarnya baru akan dimulai ketika mereka itu mulai berlari. Jadi di saat Toya sudah memberikan aba-aba kepada mereka semua itu untuk berlari, tepat pada waktu itu juga Toya mengaktifkan sihir grafitinya ke seluruh kontestan hingga membuat mereka semua itu langsung tertunduk ke tanah karena keberatan. Mereka dipaksa berlari dengan kondisi yang seperti itu sepanjang 2 km. Banyak di antara mereka bahkan sampai ada yang lebih memilih untuk menyerah. Untuk di ujian kedua kali ini, kriteria yang Toya cari adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Makanya dia buat ujian seperti ini. Karena bagi Toya, orang yang mudah menyerah tidak ada gunanya. Dan beberapa saat kemudian, ujian kedua pun akhirnya selesai. Banyak orang yang gugur di ujian kedua kali ini. Dan ini termasuk orang-orang yang sudah keluar tadi karena nggak terima sama aturan yang Toya berikan. Ya bisa dibilang hampir setengah peserta udah gagal di ujian kali ini. Yaitu dari 950 orang,
hanya tersisa 480 orang saja yang berhasil menyelesaikan ujian kedua ini. Orang yang berhasil ini kemudian Toya sembuhkan rasa lelah mereka agar Toya itu bisa lanjut ke ujian ketiga. Dan di ujian ketiga ini, mereka ber-480 akan berhadapan langsung dengan Toya sendiri yang membawa pedang kayu. Sama seperti di ujian kedua tadi, para peserta itu dibuat kebingungan dengan ujian yang diberikan Toya ini. Masa 480 orang lawan satu orang, kan kayak mustahil gitu bisa menang Toya. Mereka itu ngerasa kalau Toya ini ngelawak gitu. Tapi setelah Toya nunjukin kekuatannya dengan tiba-tiba berlari dengan sangat cepat menggunakan sihir Axel dan menyerang salah satu dari mereka yang memiliki banyak celah, mereka pun akhirnya mulai serius. Dan satu demi satu dari mereka pun mulai maju dan menyerang Toya dengan berbagai cara gitu. Tapi nggak ada yang kena, karena Toya itu berhasil menghindari seluruh serangan mereka. Dan untuk kualifikasi dari ujian ketiga kali ini adalah orang-orang yang tidak memiliki banyak celah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti ujian. Jadi orang-orang yang sering kena pukul sama Toya dan orang-orang yang nggak banyak gerak, mereka akan auto didiskualifikasi. Dan singkat cerita, waktu ujian ketiga pun akhirnya selesai atau habis. Semua peserta langsung terkapar kelelahan setelah pengumuman waktunya berakhir. Dan di saat semuanya pada terkapar itu, Toya melihat ada dua orang yang dia kenal. Dan mereka adalah Rebecca dan Logan. Rebecca dan Logan datang karena mereka itu ingin mendapatkan pekerjaan tetap untuk tujuan tertentu mereka. Karena saat ini adalah ujian atau tes, Toya pun tidak bisa menyapa mereka berdua, biar nggak dilihat curang. Jadi Toya hanya melirik mereka berdua dan balik untuk mengumumkan orang-orang yang lolos. Dan dari 480 orang, yang lolos hanyalah 100 orang saja. Dan di antara mereka, Logan dan Rebecca juga berhasil lolos di ujian ketiga ini. Dan tentu saja itu nggak karena temen ya, memang dia berhasil lolos ujian. Karena jumlahnya sudah sedikit, sekarang Toya pun beralih untuk menginterview seluruh peserta. Dan tentu saja interviewnya ini tidaklah gampang. Karena orang-orang yang menginterview mereka berseratus itu adalah dua orang yang gak bakal bisa mereka bohongi, yaitu Yumina dan Ratu Elias. Karena Ratu Elias ini adalah orang yang terkenal, Toya mengubah penampilannya menjadi seorang gadis muda yang sangat cantik menggunakan sihir mirage. Jadi benar-benar kayak susah kali lah untuk mau bohong gitu pas interview ini. Dan singkat cerita, setelah Yumina dan Ratu Elias menginterview ke 100 kontestan, hanya 64 di antara mereka yang lolos dari mata Yumina dan Ratu Elias. Walaupun jumlahnya lebih 4, tapi Toya tetap menerima mereka. Dari 64 itu, ada 42 manusia, 17 beastmen, dan 5 demon kid. Untuk ke demon kid atau demon kid ini, Toya sebenarnya tak menduganya. Karena ras ini jarang bersosialisasi sama manusia. Demon King adalah ras yang bisa dibilang sama seperti demi-human lainnya. Tapi bedanya kalau Demon Kid, tubuh mereka itu lebih condong ke bentuk Demon Beast ketimbang manusia mereka. Beda kayak Beastman, Elf, dan yang lain-lain. Dan ras mereka itu terdiri dari vampir, Lamia, Ogre, dan Alraune. Karena sedikit curiga terhadap kelima Demon Kid itu, pada saat wawancara mereka berlima tadi, Toya, Yumina, dan Ratu Elias membuatnya itu menjadi sangat ketat. Tapi walaupun begitu, untung saja mereka itu berhasil lolos dari mata Yumina dan Ratu Elias. Mereka berlima ini ada 2 Lamia, 1 Ogre, 1 Alraune, dan 1 vampir. Untuk vampirnya sendiri, Toya bersama Yumina dan Ratu Elias sudah memastikannya kalau dia itu aman. Karena beda seperti vampir biasanya, vampir di dunia baru ini sedikit unik. Karena bagi mereka menghisap darah itu selayaknya seperti manusia minum alkohol atau merokok. Jadi kalau vampir itu kecanduan menghisap darah, maka dia suka menghisap darah. Tapi bagi vampir yang tidak kecanduan menghisap darah, maka dia nggak perlu khawatir untuk tidak menghisap darah. Tanpa menghisap darah, mereka bisa hidup gitu. Contohnya seperti vampir yang diterima ini. Bahkan dia malah memiliki kelemahan terhadap darah gitu. Jadi aneh aja. Ya pokoknya kelima Demon Kid ini sudah dipastikan sama Toya, Yumina dan Ratu Elias itu 100% aman. Jadi dengan begini
Akhirnya terbentuklah Orde Ksatria pertama milik negara Toya yang sangat unik. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and bye bye.